anak dari Tri Sutrisno yang kemarin mendesak Gibran Rakabuming Raka digantikan, malah anaknya dimutasi. Serius Pung, serius. Siapa nama anaknya? Kunto Arif Wibowo. Pangkatnya apa Pung? Bintang 3. Bintang 3 dimutasi, wah. Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimaksulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Kalau orang bilang sih jabatan staf khusus sama saja seperti nonjob. Tara, makjreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak? Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Kalian tengok? Jadi hari ini aku mau main tentara-tentaraan dulu. Kayak Anies Baswedan. Waktu pilkada kemarin di Jakarta kan, pakai baret warna oranye dia kan. Ku ambillah HP ku kan, ku cari di Shopee baret warna oranye, nggak dapat. Jadi pakai inilah aku punya anakku. Mana yang ada aja lah kan begitu kan. Yang penting hari ini mirip tentara, udah cukup lah itu. Karena apa? Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia bersama rakyat TNI kuat. Begitu dong. Ini ada pula yang mau memecah belah rakyat dengan TNI. Purnawirawan pula itu. Jadi ini ada hubungannya yang pengen ku sampaikan dulu pada saat hari ini. Apa itu? Ya, anak dari Tri Sutrisno yang kemarin mendesak Gibran Rakabuming Raka digantikan, malah anaknya dimutasi. Serius Pung, serius. Siapa nama anaknya? Kunto Arif Wibowo. Pangkatnya apa Pung? Bintang 3. Bintang 3 dimutasi, wah. Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimaksulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Kalau orang bilang sih jabatan staf khusus sama saja seperti nonjob. Padahal Jenderal Bintang 3 ini baru 4 bulan menduduki jabatan top tersebut. Ya, walaupun ada jenderal-jenderal lain yang juga dimutasi, namun pencopotan legend Kunto Arif menimbulkan tanda tanya karena terjadi usai kelompok purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Tri Sutrisno menuntut Wapres Gibran dicopot lewat MPR. Nah, tapi apakah memang ada hubungannya atau tidak? Ya, hanya mereka-mereka aja yang tahu ya. Letnan Jenderal TNI Kunto Arif sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogab Wilhan I. Jabatannya sebagai Pangkogab Wilhan I terbilang sebentar. Kunto baru menduduki posisi tersebut 4 bulan yang lalu, tepatnya pada Januari 2025. Namanya pun masuk dalam daftar para pejabat TNI yang mengalami pergantian dalam keputusan tersebut. Kini legend Kunto dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Diketahui karir militer putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno tersebut terus melejit. Sebelum menjabat Pangkogab Wilhan I, ia menjadi Wakil Komandan Kodiklat TNI AD pada 17 Juli 2023 hingga 24 Juli 2024. Ia juga pernah menjadi Pangdam 3 Siliwangi sejak 31 Januari 2022 hingga 21 Agustus 2023.
Namanya kini ikut menjadi sorotan publik setelah Tri Sutrisno turut menandatangani dokumen soal usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bintang 3. Bayangkan kalian coba. Itu kalau sebentar lagi itu bintang 4, bentar lagi itu bisa jadi Panglima TNI. Gara-gara ulah bapaknya dimutasi. Siapa suruh nggak jaga bapaknya? Aduh. Emang pun ada kaitannya. Kalau menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Bapak Christo Mesianturi, katanya sih biasa ada mutasi, nggak ada hubungannya ini. Kalau kalian tanya beliau itu, ya itu kan jawaban normatif. Tapi kalau kalian tanya sama Bung Parabelak, pasti ada unsur politis. Maksudnya apa ini, Bung? Ya, unsur politis maksudnya apa? Ya, karena tindakan dari bapaknya yang merupakan wakil presiden Indonesia, ya, keberapa itu? Tuh, gapat 6 jupan lalu. Berapa ya? Aku nggak tahu ya, karena apa? Karena yang milih dia Soeharto, bukan rakyat. Yang kami ingat itu yang dipilih rakyat. Karena tindakan dari bapaknya ini, ya, bisa dikatakan ini mengganggu stabilitas negara. Seorang mantan wakil presiden, seorang mantan Panglima TNI, Tri Sutrisno ini Panglima TNI loh. Kalau nggak salah dari tahun 1988 sampai tahun 1991 kalau nggak salah, ya kan? Nah, coba sebagai seseorang yang pernah menjadi Panglima TNI, nggak tahu dia konstitusi, nggak tahu dia undang-undang, bahwasanya seorang wakil presiden adalah seseorang yang harus dihormati, layaknya kita menghormati seorang presiden. Inilah kalau otak udah dicuci. Bapak makin tua makin salah pergaulan, Pak. Makin tua itu, Pak, pilih-pilih kalau terima tamu. Bapak asal-asal terima tamu. Aku udah bilang dari kemarin kan, sebelum ada mutasi ini, aku udah bilang dari kemarin, hati-hati, Pak, anak bapak nanti karirnya parkir, Pak, nggak kemana-mana. Ternyata kejadian kan. Kalau Bung Parabelak ngomong itu pasti A1. Nggak akan pernah Bung Parabelak ini asal ngomong. Nggak kayak kemarin, nggak kayak itu tuh media yang dikirimi ke Pele Baby itu. Ya nggak asal ngomong Bung Parabelak, serius. Ya kan, dimutasi. Apa rupanya Pak, apanya pun jabatannya kemarin. Jadi begini ya, ini kita omong agak serius dulu nih, agak dalam dulu nih. Kalau tadi masih opening itu opening, ya mulai kita kepada tahap yang mencerdaskan. Bisa rupanya orang lain cerdas kau bikin pun katanya. Aku pun juga aku ngerasa biasa aja sih. Apa yang ku share itu biasa aja. Tapi kenapa orang bilang aku cerdas, nggak tahu juga ya. Ya karena memang seirama kan begitu. Tapi dari Banteng, biar tahu kalian ya, basar-basarnya Banteng bilang aku bodoh. Aduh. Jadi banyak ini yang nanya-nanya ini, Pung, apa sih sebetulnya jabatannya itu sebelum dimutasi? Kalian ini kalau dengar orang yang gak kalian suka dimutasi, senang kali kalian. Bukan cuma kami, Pung, yang senang. 58% rakyat di Indonesia ini senang. Gak boleh begitu. Harusnya dosa bapaknya, dosa anaknya, kan begitu. Tapi ternyata kenyataannya gak demikian. Makanya kalau mau bertindak itu Bapak mikir-mikir dulu, pengaruh gak kepada diri sendiri. Kalau nggak pengaruhnya sama diri sendiri nggak apa-apa. Nah ini kepada karir anak, apa nggak ngiri? Iya kan? Maaf Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi bagi yang belum tahu ya, bagi yang penasaran apa sih jabatan beliau ya,
anak dari Bapak Jenderal Tri Sutrisno ini. Jadi jabatan ya dari Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo sebelumnya adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Apa itu Komando Wilayah Gabungan Pertahanan? Komando Gabungan Wilayah Pertahanan itu adalah ya komando utama operasi yang merupakan satuan baru yang lahir dari keputusan Presiden 2019 ya, yang fungsinya merupakan sebagai penindak awal ketika terjadi sebuah konflik ya, baik itu untuk operasi militer perang ataupun juga untuk operasi militer yang selain perang ya, OMP dan juga OMSP. Nah ya, jadi bisa dikatakan mereka ini menjadi penindak awal ketika terjadi sebuah konflik. Setelah itu apa? Setelah itu mereka itu berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk sebagai pemulih situasi ketika terjadi konflik. Itu dia. Kok tahu kau, Pung? Bukan Opung Parabelak namanya kalau bego. Harus cerdas kita, harus tahu kita ya. Opung Parabelak nggak akan pernah menyajikan informasi yang comot sana, nggak mau. Harus mendalam. Nah, ya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan ini, ya ternyata ada beberapa. Yang aku tahu ada 3, ya. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, 2, dan 3. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ya itu membawahi wilayah perairan, daratan, laut ya dari beberapa provinsi. Kalau untuk wilayah pertama, wilayah 1 itu ada seluruh ya Sumatera. Semua provinsi dari ujung atas sampai ujung bawah Sumatera ya itu ada di bawah wilayah pertahanan 1. Setelah itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, setelah itu Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan. Itu dia. Siapa panglimanya? Nah, yang menjadi komandannya adalah disebut panglima. Nah, panglimanya ini adalah Bapak Kunto Arief Wibowo. Untuk wilayah 1. Nah, ada lagi wilayah 2. Wilayah 2 itu ya itu membawahi ya beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, setelah itu ada NTT, ada NTB, ada Bali, dan juga Pulau Sulawesi. Ya, itu dia. Nah, wilayah 3 itu ada membawahi Kepulauan Maluku dan juga daerah Papua ya. Jadi masing-masing ini ada panglimanya ya. Kalau nggak salah aku, kalau untuk wilayah 2 itu panglimanya Marsikal Madya siapa ya? Hairil Lubis kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Setelah itu kalau untuk wilayah 3 itu Bambang Tresno Hadi ya. Kalau nggak salah Letnan Jenderal TNI Bambang Tresno Hadi ya. Kalau nggak salah. Kalau salah aku koreksi. Bapak-bapak yang ada di TNI ya. Jadi bisa dikatakan ya ini adalah pangkat bergengsi. Karena apa? Mereka langsung bertanggung jawab ke Panglima TNI. Nah, sekarang setelah dimutasi ya, jabatan terbarunya hanyalah staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Tadinya dia pegang komando, harus jadi staf khusus dia. Apa ini bukan merupakan pukulan? Pung, emang cuma dia satu-satunya dimutasi? Bukan. Ada sekitar 237 yang dimutasi. Salah satunya beliau. Ya memang Kepala Pusat Penerangan TNI Bapak Kristome Sianturi mengatakan bahwasanya itu adalah hal biasa, adalah hal biasa ya bagi seorang TNI kena mutasi kan begitu. Ya kalau misalnya bagi yang karirnya nggak moncer, oke lah. Ini kan moncer kali, Pak. Pernah lo beliau ini menjadi Pangdam 3 Siliwangi. Kalau nggak salah terakhir itu tahun 2002 kalau nggak salah. Kan begitu. Nah ini baru 4 bulan. Kalau nggak salah beliau itu menjabat itu pada bulan Januari tahun ini. Ya diangkat. Sekarang dimutasi. Aman. Yo. Ngeri kali lah. Tapi cemana mau dibilang ya. Sebagai seorang TNI, sebagai seorang prajurit. Harus menerima apapun keputusan dari Panglima.
Nah itu dia ya Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Anda itu kan punya 4 orang Jenderal TNI dan Polri, 4 orang anak kan. Ini masih 1 loh Pak kena dampaknya ini Pak. Gimana kira-kira yang 3 lagi nih Pak? Menjadi seorang prajurit ya adalah sebuah tantangan berat, tugas berat. Karena apa? Ya, jiwa raganya adalah untuk bangsa dan untuk negara. Begitu. Kalau dikatakan prajurit itu nggak ada pensiunnya, kan begitu. Nggak ada pensiunan prajurit, nggak ada. Pensiunan TNI ada. Jadi walaupun juga sudah purnawirawan, tetap dikatakan sebagai seorang prajurit. Karena prajurit itu adalah darah. Kok tahu kok, Bung? Udah ku bilang aku ini gagal tentara. Faktor tinggi badan. Ya, itu dia. Jadi makanya ku bilang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sebetulnya Anda itu orang baik. Cuman masalahnya sekarang Anda kena begal. Gitu loh, kok mau sih bergabung sama orang-orang seperti itu? Aduh. Anda itu kelasnya itu bergabung sama negara-negarawan, ulung negara-negarawan kelas utama. Kalau bisa dikatakan ya, Leo, ya kalau bicara umur, bicara pengalaman, bicara jabatan, Anda itu harusnya menjadi veteran VVIP. Anda itu menjadi purnawirawan VVIP harusnya gitu loh Bapak ya. Karena bisa dikatakan dari semua purnawirawan umur Anda yang paling panjang. Iya kan? Ya Tuhan sudah kasih umur panjang sama Bapak Tri Sutrisno. Kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik Pak? Jangan tiru-tiru Amin Rais. Beda level Bapak sama beliau. Kan begitu, ya kan? Bapak harusnya menjadi motivasi bagi kami, gitu loh. Menjadi motivator bagi kami anak-anak muda. Amin Rais saja bisa jadi motivator, kok Bapak enggak sih? Motivator lintas benua loh itu, Pak. Ya, jadi inilah akibat ya kalau misalnya kita itu bertindak tidak sesuai dengan hati nurani. Aku yakin ini hati nuraninya Bapak Tri Sutrisno nggak begini, enggak. Ya cuman aku mau dibilang lagi makin tua orang kan makin bisa dipengaruhi kan gitu. Dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir pendek, berpikir picik. Coba dasarnya apa? Ya dasarnya Bapak Jenderal, dasarnya apa? Bapak itu meminta ya Gibran Rakabuming Raka itu untuk dicopot. Gibran Rakabuming Raka itu dipecat. Ya? Dasarnya apa? Dasarnya sakit hati. Aku yakin Bapak nggak pernah ada sakit hati sama Bapak Jokowi, nggak pernah. Karena aku pernah melihat bagaimana Bapak Joko Widodo itu juga menjenguk Bapak waktu lagi sakit. Bapak Joko Widodo itu kurang sabar apa? Beliau itu kurang mengampuni apa? Kurang pemaaf apa? Kemarin Bapak sakit dijenguk. Cak Nun begitu juga sakit dijenguk. Ya, setelah itu siapa lagi? Slang yang jelas-jelas band pendukung Ganjar kemarin itu Bunda Iyet ya, Bunda Iyet atau Bunda Yeti ya, yang sebagai bisa dikatakan salah satu tokoh yang membesarkan slang ya. Kemarin pulang dari Vatikan, Bapak Joko Widodo itu sebelum pergi ke Polda Metro Jaya, pergi ke Potlot kan, melayat. Itu dia. Beliau nggak ingat-ingat lagi karena beliau tahu hatinya Slang itu sebetulnya kepada beliau, cuman yang bayar beda. Kan begitu, kok yang bayar beda? Maksudmu apa, Bung? Loh, nggak waktu mereka manggung, yakin kalian nggak dibayar? Yakin? Ya. Segala macam dilontarkan orang slang ini ya, mengatakan bahwasanya Joko Widodo meninggalkan kita, Joko Widodo tidak sejalan lagi dengan kita, kan begitu. Bahkan ada sebuah lagu yang bisa dikatakan menyindir-nyindir Gibran, kan begitu. Tapi enggak, Bapak Joko Widodo enggak seperti itu. Bapak Joko Widodo itu pemaaf. Gitu dia tahu ya
orang-orang yang kena begal itu dia tahu. Itu dia. Kalau dasarnya sakit hati, gue bilang kurasa nggak ada sakit hati. Bapak salah pergaulan aja, Pak. Kemarin kan aku sudah tayangkan kan, ada 3 surat resmi ya dari Persatuan Purnawirawan TNI AD, Angkatan AU dan juga AL. Tiga-tiganya aku udah dapat ya. Di situ sudah diterangkan bahwasanya mereka ini tidak mewakili gitu loh, tidak mewakili purnawirawan manapun. Mereka ini bertindak secara pribadi dan kalian perhatikan dulu di surat surat petisinya itu. Dikatakan di situ ya ada 103 jenderal, ada 61 marsekal, ada 91 kolonel. Sampai sekarang juga orang-orang yang nggak ada. Coba ya, realnya dulu. Coba mana listnya, mana orang-orang yang nggak pernah. Aku tengok orang ini bikin deklarasi nggak pernah. Mana? Asal comot namanya itu. Makanya aku bilang ya kan, orang ini bertindak atas gerakan individu, bukan gerakan secara bersama-sama. Enggak ada itu ya. Nah sekarang kalau berbicara masalah Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak jujur saja ya, beliau itu ya setelah Budiono, setelah Yusuf Kala, ya setelah itu ada Bapak Ma'ruf Amin. Ya, beliau itu adalah wakil presiden kelima yang dipilih rakyat. Ya, beliau itu dipilih rakyat. Itu dia, kelima dipilih rakyat. Ya, Bapak nggak dipilih rakyat, Pak. Kalau kita bicara kehendak rakyat, kedaulatan rakyat, demokrasi, berbicara demokrasi, Gibran itu terlahir dari demokrasi yang sesungguhnya. Kalau Bapak kan enggak kan, Pak? Waktu zaman Soeharto itu mana dipilih rakyat, termasuk juga Megawati walaupun presiden bukan dipilih rakyat itu. Ya, begitu juga wakil presiden yang nggak dipilih rakyat itu, ya Bapak Sudarmono, tanpa mengurangi rasa hormat loh Pak, ya tanpa mengurangi rasa hormat, ya semua wakil presiden dari Bapak Jenderal Soeharto, ya begitu juga wakil dari Megawati, ya kalau Jenderal Soeharto itu main tunjuknya itu, yang ini, sur dia sama yang ini kesini dia, sur dia sama itu, yang ini dia. Tapi coba lihat, ya apa yang bisa dikerjakan seorang wakil presiden di zaman Soeharto? Nggak ada. Semuanya itu yang pegang kendali itu cuma Soeharto, yang kerja cuma Soeharto, yang makan juga cuma Soeharto. Tapi sekarang Bapak Gibran itu lahir ya dari demokrasi. Beliau itu adalah pilihan dari seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Lah, nggak semua yang milih, Bung. Betul nggak semua yang memilih. Tapi yang terpilih secara mayoritas suara adalah beliau. Gitu. Kalian mau sangkal? Ku bilang sama kalian semuanya ya, secara politik tidak ada Gibran, tidak ada yang namanya Prabowo. Gak. Bertaruh kita, kalau Bapak Prabowo wakilnya bukan Gibran, belum tentu menang. Belum tentu menang. Karena Bapak Gibran ini adalah mewakili ya dari keberlanjutan yang dari yang diwariskan Bapak Joko Widodo. Makanya rakyat masih menginginkan keberlanjutan itu. Makanya rakyat memilih mana presiden dan wakil presiden yang lebih dominan akan melakukan atau akan meneruskan keberlanjutan dari program-program yang dibuat oleh Bapak Joko Widodo. Sakit kali rupanya bah pakai bal ini. Berjejak bah. Cemana mau dibilang ini bare anak kelas 3 SD. Tapi nggak apa-apa lah, aku tantankanlah dulu 20 menit lagi. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya Bapak Jenderal Tri Sutrisno, tolong dengarkan Bapak. Ini karena sama Bapaknya aku ngomong nggak bentak-bentak. Kalau sama orang tua yang satu lagi tuh Pak, aku bentak-bentak Pak. Ya. Jangan sampai hal ini mengurangi rasa hormat dari sebagian besar banyak anak bangsa terhadap Bapak. Cepat-cepat tobat Pak. Nanti efeknya ke anak Bapak yang lain lagi.
Iya, ya. Terserah kalian mau menilai bahwasanya, oh ternyata kejam ya pemerintahan sekarang ya. Bapaknya yang berdosa, anak yang nanggung. Ya kalau ku bilang sih ini sebuah pembelajaran kan begitu ya. Ini biar tahu kalian ini banyak ini. Banyak ini purnawirawan-purnawirawan yang anaknya berada di militer ataupun di kepolisian ini udah mulai gerah. Udah agak gelisah ini. Dan tahu ndak kalian ya? Ini secara apa lah mau ku bilang ya? Secara politik bisa lah ya. Ini perlu diambil tindakan seperti ini supaya apa? Supaya purnawirawan-purnawirawan yang punya anak, yang punya keluarga, yang punya keponakan, ya, yang mengabdi ya di TNI ataupun di Polri, ini akan menjadi shock terapi bagi mereka. Malah ya, jadi sebagian dari mereka ini sudah mulai mikir-mikir, ternyata ngiri juga rupanya. Kalau kayak gitu mundurlah kami teratur. Daripada kena anakku, daripada kena ponakanku. Perhatikan, aku bilang sama kalian ya, yang dikatakan 103 jenderal ya, 91 laksamana, 63 laksamana, sekian orang marsekal, setelah itu ada 91 kolonel, nggak ada itu. Nggak ada, aku bilang nggak ada, yakin aku. Kan di sini kan begitu juga. Waktu kemarin PDIP kan begitu juga kan. Hasto itu didukung oleh 1000 pengacara, yang nongol di pengadilan cuma 3. Kalau masalah klaim-klaim aja bisa ya semua mengklaim. Kalau aku bilang sama kalian contohnya, aku ini didukung oleh TNI dan juga Polri, percaya kalian? Di belakangku ada TNI dan Polri, percaya kalian? Aku terima terima bayaran dari Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo, percaya kalian? Iya kan begitu, kan bisa dilihat lah. Inilah tempatku ini, disemak-semak, tapi selalu dibilang aku terima bayaran. Enggak aja memang orang ini, bah. Sama itu si kumis kucing itu. Siapa yang namanya kumis kucing itu? Ada yang kemarin itu, yang mantan Danjen Kopassus yang kemarin itu terlibat dengan kepemilikan senjata api ilegal. Mengatakan bahwasanya Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden yang tidak bermutu. Kumismu itulah dulu urus. Udah kayak mana rupanya anakmu? Udah gimana anakmu? Udah hebat. Sebetulnya kau itu yang gak bermutu. Masa seorang Danjen Kopassus punya pola pikir seperti itu? Bikin makar. Kalah apa? Gak sopan kau. Mau kau bikin makar, coba sekarang dulu, bikin dulu makar sekarang. Kemarin kan waktu Bapak Joko Widodo kan mau makar kalian. Sekarang Bapak Prabowo itu coba dulu bikin makar dulu kalian. Bikin dulu. So hebat kalian semuanya, so hebat. Ya itu dia. Ya kalau aku rasa aku mendukung keputusan daripada ke Panglima TNI. Kalian percaya nggak? Ya kalau untuk masalah ini bukan cuma Panglima TNI aja, tapi ada tangan-tangan yang tak terlihat. Siapa? Udah pasti Bapak Prabowo. Dan di sini biar tahu kalian, ini menegaskan bahwasanya Bapak Prabowo tidak mendukung gerakan mereka. Udah kelihatan kan kemana arah hatinya Bapak Prabowo? Udah kelihatan. Bapak Prabowo masih solid kepada Bapak Gibran. Bapak Prabowo masih solid kepada Bapak Joko Widodo. Buktinya apa? Dari sekian banyak orang, bukan Megawati yang dipilih untuk ke Vatikan, tapi Bapak Jokowi. Begitu juga ada ulah-ulah daripada para purnawirawan yang bisa dikatakan ini agak tersesat, ku bilang. Menuntut Gibran untuk mundur, ternyata apa? Anaknya dimutasi. Ini menegaskan sikap dari Bapak Prabowo bahwasanya Bapak Prabowo tidak sejalan dengan kalian. Sudah jelas. Nggak perlu dikonfirmasi lagi.
Kalian kira itu cuma Panglima TNI asal-asal untuk memutasi? Enggak yakin aku. Itu pasti ada callingan itu. Menurutku. Nanti aku salah ngomong. Menurutku, kalaupun salah, contohnya kalau memang dimutasi karena memang sesuai kebutuhan, ya nggak apa-apa. Ya mungkin saja dimutasi karena kebutuhan, ya. Coba bayangkan kalian, dari seorang panglima jadi staf khusus. Itu ibaratkan menteri jadi staf khusus. Menteri, ada wakil menteri, staf khusus. Ini kalau bicara di kementerian kan begitu. Coba bayangkan kalian. Staf khusus apa sih fungsinya? Ini biar tahu kalian, bagi seorang prajurit, lebih bagus pangkat tidak terlalu tinggi tapi dia punya komando, dia punya pasukan, daripada pangkatnya agak tinggi tapi dia nggak punya pasukan. Aku berapa kali ngobrol dengan teman-teman yang ada di TNI dan juga di kepolisian. Ya itu apa mereka itu adalah suatu kebanggaan, sebuah kebanggaan gitu loh. Karena bagi mereka, prajurit mereka itu, anak buah mereka itu, mereka anggap sebagai anak. Kita udah lihat kan bagaimana kesaksian Bapak Prabowo sangat dekat dengan anak buahnya, ya. Banyak kita dengar testimoni bagaimana seorang panglima, seorang komandan itu dekat dengan anak buahnya. Karena ada sebuah kebanggaan gitu loh ketika dia menjadi kepala pasukan daripada cuma di kantor. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kan begitu, ya. Coba, ya. Aku nggak perlu sebutkan namanya. Ada dokter contohnya, pangkatnya sudah jenderal, ya. Tapi ada kolonel, ya. Dia itu bukan jenderal, tapi kolonel. Tapi dia punya pasukan. Mana lebih bangga? Lebih bangga yang kolonel. Karena memang darahnya TNI, darahnya prajurit itu ya bertempur. Nggak, ngeri kali, Wak. Pegang komando jadi staf khusus. Sendirilah. Aduh, itu dia makanya bapak-bapak, makanya ke depannya apapun yang kalian lakukan pikir-pikir dahulu, ya. Jangan efeknya nanti kemana-mana termasuk kepada anak. Oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, udah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak, selalu mengocok perut kita. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Biasanya dicampur lemak dan tulang. Menonton video Opung dijamin tidak akan rugi. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, yang terjadi setelah sang ayah turut mendukung wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Ulasan ini tidak hanya tajam, tapi penuh dengan satire politik dan kritik sosial yang cerdas. Opung membuka dengan gaya khasnya, bermain peran jadi tentara-tentaraan, demi menyindir manuver politik yang kini seolah ikut-ikutan militer. Ini mengingatkan kita pada kritik terhadap teatrikal politik, bahwa simbol militer sering digunakan untuk membangun kesan berwibawa, padahal substansi kosong. Dari awal saja, Opung sudah menempatkan satire sebagai alat utama untuk membuka diskursus politik yang sangat serius tentang bagaimana kekuasaan, dendam politik, dan institusi negara bisa bertabrakan dalam narasi kekuasaan. Kasus Kunto Arief Wibowo dimutasi dari jabatan Panglima Kogab Wilhan I menjadi staf khusus KSAD jelas dijadikan bahan refleksi. Secara struktural, ini memang bisa saja disebut rotasi biasa, namun dalam konteks politik, apalagi setelah keterlibatan Tri Sutrisno dalam desakan pemakzulan Gibran, mutasi ini menjadi simbol bahwa setiap langkah elit bisa berdampak pada generasi berikutnya. Pepatah Jawa bilang, anak polah, bapak kepradah, tapi di sini terbalik, bapak polah, anak kepradah.
Sebuah peringatan bahwa politik memang tidak mengenal batas antara publik dan personal. Opung secara eksplisit menyebut bahwa tindakan Tri Sutrisno mendukung pemakzulan Gibran bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap konstitusi dan etika kenegaraan. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang mantan Panglima TNI dan mantan Wapres bisa tidak memahami bahwa posisi Wakil Presiden adalah amanah rakyat, bukan mainan politik elit. Ini menyentil aspek dasar dalam prinsip demokrasi, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mengganggu mandat yang sah hanya karena dendam dan perasaan kalah adalah bentuk pembusukan sistem dari dalam. Lebih jauh, Opung memperdalam ulasannya dengan menyebut fungsi dan struktur Kogab Wilhan. Ia menjelaskan bagaimana posisi tersebut adalah struktur penting dalam sistem pertahanan negara, bertanggung jawab atas penanganan konflik dan stabilitas nasional di wilayah strategis. Maka dari itu, perpindahan posisi dari Panglima Wilayah Pertahanan ke staf khusus bisa dipandang sebagai degradasi yang signifikan, bahkan bisa diibaratkan menteri yang diturunkan jadi asisten pribadi. Dalam istilah militer, kehilangan komando lebih menyakitkan daripada kehilangan pangkat, karena seorang prajurit sejati hidup untuk memimpin dan menjaga anak buahnya. Dalam konteks ini, Opung menyentil bahwa keputusan Panglima TNI tentu tidak berdiri sendiri. Ia menyiratkan adanya sikap politik yang tegas dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tekanan atau manuver-manuver purnawirawan yang mencederai demokrasi. Prabowo digambarkan sebagai figur yang setia terhadap konstitusi dan Presiden Jokowi. Maka, mutasi ini bukan sekadar rotasi, tapi pesan. Pesan bahwa loyalitas kepada rakyat dan negara jauh lebih penting daripada nostalgia kekuasaan. Opung bahkan menyebut fenomena ini sebagai shock therapy. Sebuah terapi kejut politik agar purnawirawan lain berpikir dua kali sebelum menyeret anak-anak mereka yang masih aktif dalam dinas ke dalam kubangan manuver politik yang kotor. Ini sejalan dengan prinsip etika Aristotelian, bahwa kebajikan tidak diwariskan tetapi dibentuk melalui tindakan yang konsisten. Jika sang ayah terjerumus dalam pusaran politik yang tidak konstitusional, maka secara moral, institusi negara bisa saja mengambil tindakan untuk menjaga integritasnya. Selain mengupas substansi, Opung juga memberikan pencerahan struktural. Ia menjelaskan struktur wilayah pertahanan, jabatan komando militer, dan bagaimana hubungan vertikal dalam militer sangat bergantung pada kepercayaan pimpinan terhadap integritas moral dan politik seorang jenderal. Di sini, ulasan Opung berubah dari satir menjadi kuliah umum militer yang sebenarnya sangat informatif. Ia tidak asal berbicara, tapi menyajikan peta lengkap bagaimana posisi Letjen Kunto sebenarnya bukan sekadar jabatan, tapi cerminan kepercayaan tinggi negara. Tentu saja, Opung tak lupa membumbui dengan humor dan analogi tajam, seperti menyebut bahwa staf khusus ibarat dokter jenderal yang kehilangan pasien, atau komandan tanpa pasukan, yang menurutnya lebih baik pangkat rendah tapi punya komando, daripada pangkat tinggi tapi cuma duduk di kantor. Analogi ini tidak hanya lucu tapi tepat sasaran, karena menyentuh ego militer yang paling dalam. Harga diri prajurit tidak terletak pada bintang di pundak, tapi pasukan di belakangnya. Pada akhirnya, Opung menyimpulkan bahwa tindakan Tri Sutrisno dan rekan-rekan purnawirawannya adalah bentuk kegagalan menerima kenyataan. Mereka menolak fakta bahwa Gibran adalah wakil presiden sah yang dipilih rakyat, bukan ditunjuk elit seperti zaman Orde Baru. Kritik Opung jelas dan keras, jangan bawa negara ini mundur hanya karena perasaan kalah. Demokrasi adalah menerima hasil dengan lapang dada, bukan memaksa sejarah berulang lewat celah konstitusi yang dipelintir. Bagaimana menurut kalian? Setuju gak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.